Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Nah, ini dari Pak Agung menanyakan, Shalom Pak Esra, selama ini saya menyediakan alat ibadah untuk karyawan saya atau tamu yang berkunjung untuk bisa melaksanakan ibadah di rumah saya. Apakah hal itu salah? Dan apakah orang Kristen boleh memakai atribut agama lain dengan tujuan untuk bisa berbaur dengan mereka? Silakan, Pak. Coba ulang yang pertama tadi. Ya, selama ini Pak Agung menyediakan alat ibadah, Pak, untuk karyawannya atau tamu yang berkunjung untuk bisa melaksanakan ibadah di rumah. Apakah hal itu salah, Pak? Maksudnya mungkin alat ibadah agama lain gitu ya? Iya, betul, Pak. Jadi kalau ada orang agama lain datang lalu beribadah? Rumah, ya. Kita sudah sediakan alat ibadahnya, Pak. Boleh nggak tuh, Pak? Apakah itu salah, Pak? Kalau menurut saya nggak boleh, ya. Jadi harus dibedakan antara kita mendukung atau membantu orang beragama lain dengan mendukung atau membantu agama itu. Itu harus dibedakan. Jadi, misalnya kalau ada orang Islam misalnya, dia tetangga kita, dia susah. Kita harus menolong dia tanpa memandang agama dia. Tetapi kita tidak boleh menyumbang untuk sebuah pembangunan masjid misalnya. Kalau menyumbang untuk pembangunan masjid, kita mendukung agamanya, membantu agamanya. Tapi kita menolong tetangga yang susah, itu menolong orang yang beragama lain. Jadi, saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali. Beliau bilang begini, bahwa kalau kita mendukung agama lain, itu sama dengan kita mempermulus jalan ke neraka. Karena iman kita adalah bahwa keselamatan hanya ada pada Yesus. Nah, karena itulah kalau mendukung atau menyediakan alat ibadah bagi mereka, kecuali saudara wajib loh ya. Wajib dalam pengertian misalnya ada aturan pemerintah misalnya. Ya, misalnya dalam perusahaan tertentu. Kalau saudara punya perusahaan di mana ada aturan pemerintah seperti itu lain cerita ya. Tapi kalau itu adalah inisiatif pribadi, menurut saya nggak boleh. Ya. Nah, karena itu sudah mengarah kepada kita menolong atau mendukung agamanya ketimbang orang yang beragama itu. Ya. Sedangkan yang kedua tadi apa? Apakah boleh orang Kristen memakai atribut agama lain dengan tujuan untuk bisa berbaur dengan mereka, Pak? Ya, sebenarnya atribut itu seperti apa ya? Ya. Kalau menurut saya nggak ada soal. Kita tidak dibatasi oleh pakaian, ya. Mau pakai kopiah kah atau apapun no problem. Bahkan kita bisa melihat bahwa gerakan-gerakan penginjilan tertentu untuk mudah diterima, mereka memakai atribut-atribut seperti itu. Ya. Dan bukan hanya atribut, tetapi bahasa-bahasa, kosakata-kosakata. Itu mereka menghindar kosakata-kosakata yang khas Kristen. Ya. Nah, kalau model seperti itu misalnya belajarlah dari Pak Bambang Nursena itu ya, yang menggunakan istilah-istilahnya ya memang karena ingin pendekatan ke sana.
Kalau dipakai terminologi Kristen, baru dengar istilahnya saja orang sudah anti. Nah, jadi itu bisa dipakai untuk kontekstualisasi. Menurut saya no problem kalau itu. Ya. Ini menyambung Pak dari pertanyaan tadi dari Michelle Sinambela yang menanyakan hal yang sama, bagaimana ketika kita memberikan atau menyediakan fasilitas beribadah bagi agama lain, Pak. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya, kalau fasilitas beribadah itu, ya makanya saya bilang jikalau itu memang adalah aturan, misalnya perusahaan memang harus menyediakan itu, atau di sekolah di mana harus menyediakan itu, no problem. Tapi kalau inisiatif pribadi, sebaiknya tidak usah. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Ezra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image akhir video ini.